Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang penerapan eksaminasi aktif terhadap putusan hakim disertai prinsip reward and punishment dalam rangka mewujudkan lembaga kehakiman yang bermartabat dan berintegritas. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Nunung Hulia sebagai moderator. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu Konita Maulida, Korina Akila, Mira Suwanirta Putri, Panji Satria Wardana, Erni Oktavianingsi, Erbambang Wahyu, dan Nurila. Selanjutnya saya persilakan ke kawan saya untuk membacakan materi. Negara hukum sebuah konsep yang kaidahnya menetapkan hukum sebagai pengimanan tertinggi dalam kehidupan dan keinginkan negara-negara menetapkan sistem hukum konsep negara hukum ini dikenal dengan istilah telah rule of law dengan di negara sistem hukum Eropa. Konsep ini telah lebih dikenal dengan istilah residitasnya setelah merupakan prinsip dasar ciri-ciri negara modern sebagai yaitu ditentukan oleh Profesor R.S. Jimlai Saidin Qobli SH dalam ditulis yang berjudul Gagasan Negara Hukum di Indonesia 2011, yaitu satu negara ditentukan pada hukum, dua penerimaan penghormatan hak-hak individu, dan tiga peradilan yang bebas dan tidak. Penegakan hukum yang ideal itu sendiri merupakan penegakan hukum yang diwujudkan untuk memenuhi rasa keadilan atau penegakan hukum yang berkeadilan. Selain memenuhi rasa keadilan, penegakan hukum yang ideal juga bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan dan kepastian hukum. Konsep penegakan hukum yang ideal tidak mudah untuk diwujudkan, mengingat dalam kenyataan empiris, penegakan hukum yang telah menjadi ungkapan sehari-hari dari berbagai kalangan ini dinilai berjumlah memuaskan, bahkan jauh dari rasa keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung wajib menjaga integritas dan martabat lembaganya serta melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan di bawahnya sehingga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas serta independensi lembaga kehakiman akan terus terjaga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan menyikapi krisis kepercayaan masyarakat akan lembaga kehakiman ini. Kami berpendapat bahwa integritas dan martabat lembaga kehakiman haruslah dihidupkan kembali dengan cara menegakkan konsep ideal penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa bentuk nyata dari konsep ideal ini adalah melalui sebuah mekanisme yang disebut dengan
eksaminasi putusan. Pelaksanaan eksaminasi putusan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutuskan perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah ditetapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan terhadap masyarakat tersebut. Eksaminasi yang dilakukan terhadap putusan hakim terbagi menjadi dua, yakni eksaminasi putusan aktif dan eksaminasi putusan pasif. Eksaminasi putusan aktif adalah eksaminasi yang tidak harus menunggu adanya upaya hukum, tetapi cukup memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Sedangkan eksaminasi pasif adalah eksaminasi yang hanya dilakukan apabila adanya suatu upaya hukum, berupa banding atau kasasi, atau di luar eksaminasi publik. Sejak tahun 1978, eksaminasi hanya menjadi persyaratan tambahan untuk kenaikan golongan. Eksaminasi putusan tidak lagi objektif untuk mengontrol konduit hakim. Eksaminasi tidak dijalankan dengan baik di beberapa pengadilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan eksaminasi di lingkungan internal peradilan umum dimulai dari pengadilan tingkat pertama, yaitu 1. Pengadilan negeri, 2. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah lembaga peradilan yang hierarkinya berada di atas pengadilan negeri. Pengadilan tinggi hanya akan memeriksa dan mengadili apabila terjadi upaya hukum dari tingkat pengadilan negeri berupa banding. Yang ketiga, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung secara hierarki adalah lembaga dengan fungsi peradilan tinggi, yaitu tingkat kasasi. Namun, tidak serta-merta bahwa hakim pada tingkat MA tidak melakukan kesalahan, baik itu dalam bentuk etik, administratif, ataupun kesalahan dalam bentuk yang lainnya. Kesimpulan, martabat dan integritas dari suatu lembaga kehakiman sejatinya bersumber dari kualitas para hakimnya. Sebuah tolak ukur untuk menilai kualitas atau kompetensi seorang hakim adalah melalui keputusan yang dibuatnya apakah kinerja yang dilakukan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dari yang seharusnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas seorang hakim tercermin dari putusan yang dibuatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.